Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang Pak Anggoro ajar. Kali ini kita akan membahas kembali mengenai materi kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kemarin subbab 1 sudah kita pelajari. Kita akan melanjutkan ke sub pembahasan yang kedua. Ini kita lanjut saja, kemarin sudah. Konsepnya sudah, ini sudah. Pengertian konstitusi, jenis konstitusi, serta sifat kemarin sudah. Kita langsung saja ke subbab yang kedua, yaitu sejarah, perumusan, dan pengesahannya. Di bab 1 kemarin sudah Pak Anggoro jelaskan, yaitu mengenai sidang PPUPKI 1, sidang PPUPKI kedua, serta sidang PPKI. Nah, di materi kali ini tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kita akan membahas lebih mendalam mengenai BPUPKI atau sidang BPUPKI yang kedua, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kedua. Nah, anak-anak, untuk sidang BPUPKI yang kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Nah, tahun 1945. Nah, kita kali ini akan membahas pertanggal tersebut sampai dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Apa saja yang dilakukan oleh panitia serta hasil-hasil yang diperoleh sidang tersebut. Nah, kita akan langsung saja kita mencoba. Nah, kita ke ini dulu. Silakan fokus ke yang Pak Anggoro blok biru. Pada sidang ini, Ketua BPUPKI membentuk 3 panitia yang terdiri atas Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, diketuai oleh Soekarno, Panitia Pembela Tanah Air, diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso, Panitia Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi anak-anak pada tanggal 10 Juli itu membentuk 3 panitia ini. Nah, kepanitiaan ini itu jarang sekali diketahui oleh orang. Di buku-buku literasi biasanya tidak dituliskan. Jadi anak-anak mohon ini dicatat ya di buku catatan kalian bahwa pada sidang BPUPKI kedua ini pada tanggal 10 itu membentuk 3 panitia kecil, masing-masing diketuai oleh orang yang berbeda. Gitu ya. Untuk tanggal 11 menghasilkan putusan antara lain. Nah, sampai sini pada tanggal 11 itu membentuk Panitia Perancang Declaration of Right. Yang ketuanya itu adalah Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap itu sebagai anggota. Nah, itu tanggal 11. Jadi pada tanggal 10, 11, serta 12 itu baru membentuk panitia-panitianya. Pada tanggal 12 Juli 1945 dibentuk lagi panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Jadi tadi pada tanggal 10 baru membentuk ketuanya, ketua-ketua 3 panitia itu. Nah, pada tanggal 12 Juli 1945 Soekarno itu membentuk panitia kecil lagi. Ya, panitia kecil ya, untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Nah, kita kembali lagi ke bagian ini. Anak-anak, di tanggal 13 Juli 1945 panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno berhasil menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, serta sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa. Kita sepakat bahwa lambang negara kita itu ya Garuda Pancasila, terus negara kesatuannya itu Republik ya,
Ada di pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ada sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat juga, serta membentuk panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu bahwa Undang-Undang Dasar ini berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Ini hasil dari pada tanggal 14 Juli 1945. Setelah itu, hasil di tanggal 15 Juli, yaitu Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta, lebih lanjut dari Supomo, mengenai pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Jadi 3 tokoh ini berdiskusi. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Jadi semuanya melaksanakan sidang. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPKI. Yang perlu anak-anak tahu bahwa ada beberapa versi yang mengatakan sidang BPUPKI kedua ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kenapa seperti itu? Karena memang sidang berakhir itu sekitar pukul 10 malam. Tapi ada literasi lain yang mengatakan sampai tanggal 17 Juli. Kenapa seperti itu? Karena setelah sidang selesai itu secara resmi, para panitia kecil ini masih tetap berdiskusi sampai dini hari, sampai tanggal 17 Juli 1945 tersebut. Jadi Pak Anggoro menggunakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Setelah terjadinya sidang BPUPKI kedua, berlanjut ke bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Ingat, 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan sekaligus pembentukan PPKI. Nah, pada tanggal awal-awal bulan Agustus juga terjadi peristiwa sejarah, yaitu pada tanggal 6 Agustus serta 9 Agustus terjadi peristiwa pembom atom Hiroshima Nagasaki. Itulah awal sebuah titik terang bahwa Indonesia akan menemukan jalan kemerdekaannya. Sampai pada tanggal 14 Agustus, seorang pemuda, ya, M. Natsir itu mengatakan bahwa mendengar radio dari luar negeri bahwa Jepang itu telah mengalami kekalahan. Nah, mendesak kaum muda untuk segera melakukan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Namun, para kaum muda tetap menolak karena hal tersebut menyalahi aturan. Mereka ingin menunggu keputusan resmi dari Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi mengibarkan bendera putih, artinya kekalahan. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok dengan dibawanya 3 kaum tua oleh kaum muda, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di sana mereka disuruh mengadakan diskusi tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, negara atau berdirinya sebuah negara itu harus mempunyai sebuah konstitusi. Akhirnya selang 1 hari setelah kemerdekaan diadakanlah sidang PPKI pertama atau sidang PPKI 1. Itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada 3 poin penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
Yang ketiga, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat. Anak-anak perlu digarisbawahi, di sidang PPKI 1 ini yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Sebelum diketok palu pada tanggal 18 Agustus ini, ada beberapa perubahan, yaitu kata mukadimah diganti menjadi kata pembukaan, serta mengganti sila pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena ada sekelompok dari timur yang mengatakan bahwa jika sila pertama ini tidak diganti, maka mereka tidak bisa bergabung dengan negara Indonesia. Akhirnya sila pertama ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula dengan aturan bahwa orang Indonesia yang ingin menjadi presiden harus beragama Islam. Nah, itu diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Nah, seperti itu. Begitu ya anak-anak, itulah penjelasan mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah alurnya dari tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17 Juli 1945. Untuk minggu depan, nanti kita akan belajar mengenai arti penting dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bangsa Indonesia. Apa sih arti pentingnya Undang-Undang Dasar bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Begitu ya anak-anak, terima kasih dari Pak Anggoro. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.